Keadaan yang lumayan tegang di seluruh dunia, di negara kita juga. Tapi Tuhan beri kita kesempatan masih dapat beribadah pagi hari ini. Jaga kesehatan. Lebih dari itu hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Amin. Ya, kita lakukan bagian kita untuk berjaga-jaga buat kesehatan kita, tetapi selebihnya yang kita tidak mampu, hanya Tuhan yang mampu menjaga, melindungi kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya angkat satu tema. Boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Putar balikkan kebenaran, memutar balikkan kebenaran. Kita lihat sebentar apa itu memutar balikkan kebenaran. Kita baca lebih dulu 1-2 ayat di dalam kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Ayat 18, jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Kita lihat Raja Ahab yang sudah menyimpang, sangat jauh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan datangkan malapetaka bagi Israel. Tuhan datangkan kekeringan, Tuhan datangkan musuh yang datang menindas mereka. Ketika Raja Ahab bertemu dengan Elia, Tuhan suruh Elia, "Tunjukkan dirimu, nampakkan dirimu." Tadinya Tuhan suruh sembunyi. Tahu-tahu Tuhan bilang, "Sekarang waktunya engkau keluar, tunjukkan dirimu kepada kepada Ahab, raja yang sedang mencari-cari engkau." Begitu ketemu, Ahab bilang, "Engkaukah itu Elia yang mencelakakan Israel?" Dia tuduh Nabi Elia yang mencelakakan Israel. Nabi Elia yang hidup benar, menyampaikan kebenaran. Sekarang Ahab tuduh Nabi Elia lah penyebab dari kesukaran yang sedang terjadi. Sekarang kita lihat di mana-mana orang menyalahkan orang benar, menyalahkan orang yang sedang bekerja sungguh-sungguh dan tulus. Mereka salahkan, bilang jadi penyebab kemerosotan bangsa, kemerosotan ekonomi bangsa. Diputar balikkan itu kebenaran. Dan saya percaya Tuhan akan urus orang-orang seperti ini, baik yang ada di bangsa ini maupun yang ada dalam gereja. Ketika dia punya kepentingan sendiri, dia sudah salah, dia salahin orang lain. Ganti minta maaf, ganti mengakui pelanggaran, malah memutarbalikkan kebenaran. Jadi orang yang suka cerita-cerita putar balik, dia yang salah, dia bilang orang lain yang salah. Itu terjadi di mana-mana. Terjadi dalam hidup suami istri, terjadi dalam hidup orang tua dengan anak, terjadi dalam hidup kita bermasyarakat, terjadi dalam hidup kita bergereja, terjadi di mana-mana. Saudara perhatikan, orang yang terlalu gampang salahin orang lain, orang itu tidak benar. Semua orang salah, itu tidak benar, itu tidak benar, semua tidak benar. Orang yang terlalu mudah terus salah-salahin orang lain. Apalagi kita tahu orang itu
sudah tidak benar, dia salahin orang yang berjalan benar. Itu Raja Ahab. Nah, kita lihat Raja Ahab ini. Yang pertama, kita lihat ada beberapa contoh mengenai orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18 tadi, kita lihat Raja Ahab ini. Saya bikin catatan begini. Orang yang sering melawan firman Tuhan, Raja Ahab itu, dan tidak sedikit pemimpin-pemimpin, orang-orang terkenal di bangsa ini, orang-orang terkenal di gereja, sudah langgar firman Tuhan, dia putar balikkan orang yang salah. Dia bilang, orang yang sering melawan firman Tuhan adalah orang yang memiliki hati jahat seperti Ahab. Hatinya jahat, hatinya jelek. Saudara, tandai orang yang hatinya jahat, omongannya tidak ada yang bagus buat orang lain. Dia muji dirinya sendiri. Muji dirinya sendiri. Muji keluarganya sendiri. Keluarga lain, orang lain, tidak ada yang bagus. Itu orang yang hatinya jahat. Bisa ditandai. Nah, kita juga bisa tandai diri kita sendiri. Kita mulai periksa. Saya ini bolak-balik benarkan diri, benarkan keluarga dan orang lain dan keluarga lain yang salah. Itu Ahab. Dan kita bisa lihat, cocokkan keadaan ini di dalam lingkungan hidup kita, di lingkungan gereja, lingkungan bangsa, lingkungan masyarakat. Kita lihat hari-hari ini. Hati orang jahat. Benar pun dia bilang salah. Heran. Orang sudah kerja benar, jungkir balik ingin pulihkan ekonomi, pulihkan keadaan penularan yang sedang terjadi. Masih disalah-salahin. Padahal orang-orang itu yang nyala-nyalain di bangsa ini, di gereja, tidak berbuat apa-apa. Tidak ada satupun jasa mereka. Tidak ada satupun hal baik yang mereka buat di bangsa ini. Tapi kerjaannya tiap hari nyalain orang. Melalui televisi lah, melalui dia punya melalui media sosial lainnya. Dan heran, itu terjadi juga dalam gereja. Ada sesama anggota gereja bertengkar di media sosial. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Kerjaannya menyalahkan terus nyalain orang. Orang itu hatinya jahat. Saya pernah sampaikan kira-kira beberapa minggu lalu, orang yang hatinya jahat itu selalu keluarkan penilaian yang tidak baik kepada orang lain. Selalu yang dia keluarkan penilaian yang tidak baik. Dan memutarbalikkan. Yang benar dia sudah bilang salah. Dia yang salah dia bilang benar. Diputarbalikkan seperti Ahab. Yang salah dia. Sudah menyimpang dari firman Tuhan sehingga Tuhan datangkan kekeringan, kelaparan, kemudian ada tekanan musuh. Ketemu Elia, dia bilang Elia yang salah. Sudah kelihatan banget, sudah sangat kelihatan nyata bahwa dia yang salah. Elia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi Ahab begitu bertemu langsung daripada mengakui pelanggaran dan minta ampun, malah menyalahkan, memutarbalikkan kebenaran. Itu tema kita pagi hari ini. Memutarbalikkan kebenaran. Dan orang atau ketika kita membiasakan diri terus-menerus memutarbalikkan kebenaran, kita tidak akan pernah alami pengampunan Tuhan. Tidak akan pernah alami pengampunan Tuhan. Ada satu ayat di dalam
uh, saya agak lupa apakah di Amsal atau di Mazmur dikatakan orang yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi orang yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi, akan dikasihani oleh Tuhan. Saya tidak ada siapkan ayat itu, tapi saya ingat ada ayat seperti itu. Jadi setan tuntun kita untuk tutupi pelanggaran kita, sehingga kita mengakuinya dan memohon pengampunan. Tetapi setan tuntun kita untuk nyalahkan orang lain yang benar, nyalahkan yang benar, membenarkan kita yang sedang salah. Tujuannya supaya kita tidak pernah minta ampun sampai mati, dan mati dalam kebinasaan, mati dan berakhir dalam kebinasaan. Setan sedang kumpul banyak-banyak orang untuk tinggal sama-sama dengan dia di dalam penghukuman yang kekal itu. Saudara, hari-hari ini itu sedang terjadi. Orang yang suka memutarbalikkan kebenaran adalah orang yang sering melawan firman Tuhan. Dia memiliki hati yang jahat. Raja Ahab ini kita lihat dia menjadi orang yang suka putarbalikkan kebenaran, kemudian mengikuti sikap iblis yang selalu putarbalikkan kebenaran. Orang yang memutarbalikkan kebenaran itu kan ungkapan, ucapan, pernyataan dusta. Kita lihat di dalam gereja pun, ketika seseorang punya kepentingan, dia ingin dia tetap dipilih jadi pemimpin, atau dia sudah bikin pelanggaran, dia sebut orang lain punya kesalahan, tetapi dia simpan kesalahannya, dia tutupi kesalahannya dengan cara dusta. Itu terjadi karena inspiratornya, pemberi dorongannya adalah iblis yang memang bapa pendusta. Kita lihat itu sebentar. Nah, yang kedua, tadi yang pertama Ahab, yang kedua iblis. Kita lihat dia pendusta. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Dibelokkan itu firman, tetapi masih seperti ada kebenaran. Tuhan bilang semua buah di dalam taman ini, semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan, kecuali yang satu itu. Iblis datang ke Hawa, dia bilang begini, bukankah Allah berfirman semua buah pohon di dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Dia bikin negatif. Dia cuci otak orang untuk taruh kesan bahwa Allah itu tidak baik, melarang makan semua buah pohon di dalam taman. Dia cuci otak. Hawa tetap jawab. Hawa bilang begini. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa masih jawab benar. Kita lihat
Iblis memutarbalikkan kebenaran. Tuhan bilang semua pohon di taman itu buahnya boleh dimakan kecuali yang pengetahuan baik dan jahat. Tidak boleh dimakan. Kalau kamu makan, pada hari kamu makan, kamu mati. Itu perintah Tuhan. Itu pesan Tuhan. Firman Tuhan. Itu yang benar. Iblis datang, dia bilang, dia goda Hawa. Dia mulai bengkokkan pengertian Hawa bahwa Tuhan itu ada yang Tuhan sembunyikan, Tuhan tahan untuk kebaikan mereka. Dia titip pesan bahwa Tuhan itu tidak baik, melarang makan semua buah. Kita lihat liciknya setan. Nah, orang-orang licik begitu. Kita lihat di bangsa ini, orang-orang licik, dia sampaikan satu kebenaran kecil, tetapi itu cuma untuk menutupi dusta yang banyak. Saya pernah katakan kepada saudara, kebenaran yang dikurangi sedikit atau ditambah sedikit itu dusta. Ada banyak kali kita dengar orang bicara sesuatu, awalnya kita dengar benar, tetapi setelah itu dia isi dengan dusta. Begitu liciknya, pinter ngomong, berani ngomong karena ada banyak orang yang di belakangnya dia. Ada organisasi besar, ada kumpulan banyak orang yang membackingi dia. Berani ngomong. Begitu ketangkap polisi, sudah kayak gini. Heran. Orang berani bicara dusta. Begitu ditangkap, disuruh ngaku baca. Heran, dah tobat-tobat. Tapi Tuhan sedang berurusan siapa saja. Entah orang gereja, anggota gereja, pendeta, sampai orang-orang terkenal di bangsa ini. Yang bicara dusta, Tuhan urus. Tuhan akan urus. Kita doakan tiap hari. Supaya orang-orang yang tidak bisa ditangkap karena tidak cukup bukti pelanggaran hukumnya, tetapi sudah merusak bangsa ini, kita doakan tiap hari. Supaya ada sesuatu mengerikan terjadi dan ada kesempatan dia tobat. Supaya tidak binasa. Doa kita tiap hari begitu. Siapapun, Tuhan tolong kita. Supaya kita jaga hati, hendak suka putar balikkan kebenaran. Dusta. Pendusta, kita lihat ini dia. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bilang, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu mati. Setan bilang, iblis bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, Hawa mulai tertarik. Tiba-tiba, iblis bilang begini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Langsung Hawa hilang ketaatannya. Dia bilang, waduh, rupanya Tuhan curang. Rupanya Allah curang. Ada yang dia sembunyikan. Ada yang dia tahan untuk kami nikmati. Itu sebabnya dia larang kami makan buah pohon ini. Rupanya Allah tidak mau disaingi. Rupanya Allah tidak mau kalau kami jadi seperti dia. Mulai hilang kepercayaan dari Hawa. Saudara, ucapan yang memutarbalikkan kebenaran menyeret kita keluar untuk tinggalkan kebenaran firman Tuhan
dan kita kehilangan segala-galanya. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa ketika mereka makan? Bukan mereka jadi seperti Allah, punya kuasa, maha tahu, malah jadi matao. Matao betul ya? Sok tahu. Orang yang tidak terlalu tahu banyak kebenaran tetapi ngomong banyak, itu namanya sok tahu. Bahasa Maduranya matao. Kita lihat di mana-mana, dengar saja orang ngobrol. Kalau dia terlalu banyak ngomong, seringkali kita mulai tahu dia, oh ini matao. Sudah, tidak boleh panjang-panjang ke situ. Kita lihat hasil apa yang terjadi ketika iblis taruh di dalam hati kita kebenaran yang diputar balikkan menjadi dusta, tapi kita makan itu, kita telan, kita terima dengan senang hati. Berarti kita buka kesempatan terima informasinya setan. Tuhan pesan bagus-bagus. Pada hari engkau makan, engkau mati. Setan bilang tidak mati. Tapi Allah tahu kalau engkau makan, engkau jadi seperti Allah. Ini jadi luar biasa rupanya saya. Kita digoda. Dan kita tinggalkan percayanya kita kepada janji Tuhan. Dan kita lebih pegang janji, pernyataan, informasi dari iblis. Ajaran sesat itu seperti itu. Kan kebanyakan kita tidak sangka kalau kita sedang berhadapan dengan ajaran sesat. Kebanyakan kita begitu. Begitu dibilangin, awas hati-hati. Oh enggak. Dulu ada satu orang. Dia bilang, Om, saya sudah pergi di kelompok itu. Wapi. Ajarannya wapi. Lebih bagus dari ajarannya Om. Saya bilang, saya ajarkan bukan ajaran saya, firman Tuhan. Di sana, dia sampai menari-nari dia punya jempol. Kebanyakan kita tidak sadar kalau pengajaran sesat itu iblis dari dulu ya begitu. Dia bikin, dia sampaikan benar dulu, baru dia tambah yang tidak benar untuk kita hancur. Rancangan Tuhan untuk Adam dan Hawa berantakan. Yang bikin berantakan bukan Tuhan, tetapi keputusan dari manusia untuk ikuti cerita kebenaran yang diputar balikkan dari iblis. Saudara, iblis selalu berusaha supaya saudara dan saya tidak alami kegenapan janji Tuhan yang punya rancangan terbaik buat hidup kita. Kita anggap ditambah dengan informasi dari setan, ditambah dengan akal kita, maka kita anggap itu rancangan terbaik. Kita abaikan rancangan Tuhan. Kita lihat setelah mereka makan, apa yang terjadi? Tuhan bilang begini, bumi terkutuk karena kalian. Keputusan untuk melanggar, keputusan untuk mengikuti kebenaran yang diputar balikkan, itu mendatangkan kutuk. Tuhan bilang, mulai sekarang engkau akan kerja banting tulang, kemudian cucurkan keringat banyak, tapi hasilnya sedikit. Tuhan rancang yang terbaik, manusia pilih.
Kebenaran yang dijungkir balikkan, itu yang dia ingin ikuti. Memang tidak enak disampaikan kebenaran, ada banyak kali menyakitkan ini kebenaran. Tetapi kebenaran yang menyakitkan itu seringkali membawa kita, menuntun, menjaga kita untuk ada di dalam rencana Tuhan yang terbaik. Tapi banyak kali kita bilang, oh terlalu tidak enak ini kebenaran. Ketika mulai tidak enak yang diberitakan, mulai menemplak dosa, orang bilang, saya datang ke gereja mau cari hiburan, mau cari senang. Malah diancam-ancam dengan neraka. Orang suka kalau datang ibadah, datanglah kepadaku, aku akan memberkati engkau 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Wah, jadi kita sangka gereja mengajar kalau kita memberi 100.000 rupiah dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kacau. Begitu mulai pemberitaan soal mengakui dosa, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, kita mulai kurang simpati. Tidak enak. Tetapi berbahagialah kita yang kita taruh, Tuhan, berperkaralah dengan saya, supaya saya tetap selamat. Amin. Kita izinkan Tuhan berperkara dengan hidup kita, maka kita akan tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Baik untuk hidup sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang dalam kehidupan kekal. Taruh di dalam hati kita, apa artinya saya memperoleh seluruh dunia ini, saya memperoleh kekayaan yang saya kejar, tapi saya mulai menyimpang keluar dari kebenaran. Banyak ajaran kita bisa buka di mana-mana sekarang. Banyak sekali. Dan banyak kali kan kita suka ambil yang kita suka, yang menyenangkan. Tetapi ketika itu mulai mengoreksi kita bilang, ini kurang cocok buat saya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita baca, kalau kita baca ini soal teguran, kita tidak terlalu tertarik. Tapi begitu kita baca soal aku akan memberkati engkau, memperluas kemamu, dan memberkati engkau berlimpah-limpah, kesakitan tidak akan menimpa engkau, 1000 orang rebah di sisi kiri, engkau tidak apa-apa, 100.000 orang rebah di sisi kanan. Oh salah mungkin kutipan saya, engkau tidak apa-apa. Itu yang kita senang. Ketika disebutkan, mari kita memeriksa diri, berpaling kepada Allah, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Kita bilang, tidak cocok nih firman Tuhan buat saya. Tidak enak. Akhirnya kita terbiasa dengan hidup yang salah, kebenaran yang diputar balikkan. Kita nikmati itu dari hari ke hari. Dan ujungnya kebinasaan. Tanpa kita sadari. Itu yang mengerikan. Tapi untung Elia bilang, yang melanggar penyebab malapetaka ini adalah engkau. Wah. Nah kita lihat iblis kerjaannya sampai hari ini seperti itu. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini waktu orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi, mau berniat membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ungkapkan, kalian mau membunuh aku? Mereka bilang, enggak, siapa yang mau membunuh kamu? Padahal memang mereka sedang merencanakan. Tuhan Yesus bilang, iblis yang menjadi bapamu itu
Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu si iblis itu. Karena dikatakan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tuhan Yesus ungkapkan kepada orang-orang Yahudi yang berniat untuk membunuh dia. Tuhan Yesus ungkapkan inspiratornya yang mendorong kalian itu adalah iblis. Iblis yang suka memutarbalikkan kebenaran. Apabila si iblis itu berkata dusta, Tuhan Yesus bilang, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi kalau saudara kita mulai sadari, aduh saya sudah tahu mana yang benar. Tapi saya suka cerita yang tidak benar. Seakan-akan yang tidak benar itu yang benar. Padahal saya tahu mana yang benar. Kita sedang menaruh diri kita jadi anaknya iblis. Ini tidak enak didengar. Tapi ini mengerikan. Kita sedang memberi diri dituntun keluar dari rancangan Tuhan. Keluar dari keselamatan. Tanpa kita sadari. Karena iblis tidak langsung bilang. Apalagi tadi dia bilang ke Hawa. Tidak kira mati. Tak kira mati. Tapi kalian akan jadi hebat. Mengerikan ini. Kita tandai baik-baik ini. Nah, pemutar balik kebenaran itu pemuka agama. Di Indonesia tidak ada. Tidak ada yang kita pernah datang di sini. Nah, Matius 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala, ini tokoh-tokoh agama, dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Ada imam besar yang kumpulkan tokoh-tokoh agama. Itu di Yerusalem waktu itu, di Jakarta tidak ada. Ayat 4, pasal 26 Injil Matius. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan apa? Tipu muslihat. Semua tipu muslihat tidak ada yang benar. Semua dusta, semua kebenaran yang dijungkir balikkan, diputar balikkan. Tangkap Yesus dengan tipu muslihat, tuduhan palsu. Kebenaran sedikit kemudian diputar balikkan. Mereka antara lain bilang, Tuhan Yesus pernah bilang dia mau bongkar ini bait Allah. Padahal Tuhan Yesus bilang, robohkan bait Allah ini, aku akan bangunkan dalam 3 hari. Maksudnya tubuhnya sendiri. Mereka putar balikkan. Padahal mereka tahu maksudnya Tuhan Yesus itu. Soal tubuhnya sendiri. Mereka putar balikkan. Dia pernah bilang dia mau robohkan bait Allah ini. Ya orang marah. Begitu juga kan kita suka dengar toh. Apa-apa, penistaan. Penistaan. Kerahkan banyak orang. Akhirnya Tuhan Yesus pun dihukum mati karena teriakan banyak orang. Salibkan dia, pokoknya salibkan. Pilatus sudah bilang, saya tidak ketemukan kesalahan. Pengadilan sudah bilang, tidak ketemu salah. Pokoknya salibkan. Pokoknya penjarakan. Itu jungkir balikan kebenaran. Didesak oleh banyak orang. Ini biang keroknya tokoh agama. Tapi tokoh agama yang ada di Yerusalem. Tokoh agama Yahudi. Kalau di Indonesia tidak ada yang pernah ke sini. Tidak ada. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan berperkara dengan orang-orang seperti ini. Tuhan berperkara. Tuhan tidak diam. Ada ungkapan orang, Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare.
Sarea, toh. Matius 28 ayat 11. Kita lihat tokoh agama memang tukang memutarbalikkan kebenaran. Bukan semua. Banyak. Termasuk imam besarnya. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, ini tentara-tentara yang jaga kuburan Tuhan Yesus. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Di tengah jalan tadi itu murid-murid. Kemudian datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama. Tentara bilang, tentara cerita, tadi tengah malam ada malaikat turun dan begitu penutup kubur terbuka, kami lihat sudah kosong. Waduh, imam-imam kepala mungkin langsung melapor ke imam besar. Bermanekah? Kayak apa ini? Sudah kosong. Malaikat turun, pintu terbuka. Kebenarannya adalah tentara cerita. Pintu kubur terbuka waktu malaikat turun. Dan kami lihat sudah kosong. Bukan terbuka kemudian Tuhan Yesus keluar. Tentara cerita semua yang benar. Langsung ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Sogok. Main sogok, suap. Di dalam kitab Ulangan berkali-kali disebut, suap membutahkan mata orang bijaksana. Waduh. Uang suap. Orang baik. Ada mantan kepala sekolah. Begitu jadi pejabat. Dia jujur tadinya. Suap. Membuat mata orang bijaksana. Membuat buta mata orang bijaksana. Membuat buta mata pendeta. Suap. Uang banyak. Dikasih sejumlah besar uang kepada tentara-tentara itu. Wah, kepada aparat. Uang yang dikumpulkan atas nama Allah, atas nama Tuhan, atas nama agama. Ini imam-imam kepala, mereka pakai itu untuk menyuap supaya tentara menceritakan dusta, supaya tentara itu menceritakan kebenaran yang diputar balikkan. Seringkali kalau ada keuntungan buat kita, kita rela putar balikkan cerita yang benar, kita putar balikkan. Pokoknya untung. Jadi kita lihat ini terus berlangsung sampai hari ini. Tokoh agama pakai uang yang dikumpul atas nama Tuhan, atas nama agama, atas nama kesucian, kekudusan. Dikumpul, dipakai uang yang dikumpul atas nama Tuhan, dipakai untuk menyogok supaya orang cerita dusta. Dan itu berlaku sampai hari ini di mana-mana, termasuk di negeri kita ini. Dan termasuk terjadi dalam gereja. Orang yang nafsunya ingin dapat jabatan, mempertahankan jabatannya, seringkali berani bicara dusta demi dapat jabatan. Mengerikan. Main uang. Baru-baru saya lihat khotbahnya ada seorang hamba Tuhan dari Nabire. Dia bicara mengenai kelicikan menggunakan uang untuk dapatkan jabatan. Saya tidak ulangi itu, tetapi saya ada lihat videonya. Tuhan tolong kita. Sejumlah besar uang
kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid dia datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi berita kebenaran, yaitu soal kebangkitan Tuhan Yesus, disuruh jungkir balikkan kebenaran itu. Bilang murid-muridnya datang malam-malam ketika tentara tidur dan curi mayatnya Tuhan Yesus. Ya ampun, murid-murid yang sedang ketakutan diceritakan untuk berani datang curi mayat Tuhan Yesus. Mau buka lagi itu batu penutup yang berat itu. Mana mungkin tentara yang sudah dilatih berjaga-jaga itu tidak bangun. Tapi memang konyol betul pesan dari imam-imam. Sudah tidak masuk akal. Tapi orang mau percaya. Heran ya. Banyak orang percaya omong kosong yang sedang disebarkan oleh tokoh agama di Yerusalem ini. Di Indonesia tidak ada. Sedang disebarkan, bilang begini. Malam-malam murid-murid datang curi. Buka itu kuburan dan curi mayatnya Yesus. Dan mereka bawa pergi kemana. Dan mereka cerita sudah bangkit. Untuk membuat dusta berita kebenaran mengenai kebangkitan, diputar balikkan, bilang murid-murid curi. Untuk putar balikkan kebenaran ini pakai sejumlah besar uang. Jangan sampai sejumlah besar uang membuat kita menjadi orang-orang yang berani ucapkan, memutarbalikkan kebenaran. Yang kita yang salah, kita bilang orang lain yang salah. Memutarbalikkan kebenaran. Saya bikin catatan, iblis putarbalikkan firman Tuhan untuk hancurkan rancangan Tuhan bagi manusia, bagi saudara dan saya. Caranya bagaimana? Dia taruh di hati kita supaya kita ikut-ikutan putar balikkan kebenaran. Kita jadi pendusta-pendusta. Daftar orang yang masuk dalam neraka itu salah satunya adalah pendusta di kitab Wahyu itu. Berusaha salahkan orang dengan cara berdusta. Kita cerita dusta untuk salahin orang. Tujuannya supaya kita menutupi kesalahan sendiri. Kita salahin orang. Banyak terjadi begitu. Cari bongkar, berusaha cari salahnya orang. Bongkar salahnya orang, ceritakan salahnya orang untuk kita sembunyikan dan tutupi kesalahan kita sendiri. Tapi Tuhan Maha Tahu. Amin. Sedang ikuti kehendak iblis. Ketika kita mulai melakukan itu, kita sedang ikuti kehendak iblis, dan itu kita sedang menuju kepada kebinasaan. Seringkali kita berusaha salahkan orang dengan cara berdusta untuk menutupi kesalahan sendiri, supaya kita dipuji orang. Saudara lihat orang-orang yang suka berdusta, cerita tinggi-tinggi soal dirinya, cerita tinggi-tinggi soal apa. Pokoknya dia hebat sendiri. Tujuannya supaya dia dipuji orang. Orang yang ingin dipuji orang selalu cerita besar-besar. Memutarbalikkan kebenaran. Dan supaya dapat hancurkan orang lain. Seperti imam-imam kepala, seperti tokoh-tokoh agama, untuk hancurkan Tuhan Yesus. Orang memutarbalikkan kebenaran untuk menghancurkan orang lain. Kita lihat itu terjadi. Terjadi di bangsa kita kan, kita lihat. Terjadi dalam gereja, terjadi di mana-mana. Orang berani sebarkan dusta untuk hancurkan nama baik seseorang. Untuk hancurkan ekonomi, rumah tangga, kehidupan seseorang. Jahat itu. Jahat. Orang yang memutarbalikkan kebenaran itu jahat. Memang dikatakan dia anak iblis.
Tuhan Yesus bilang, bapamu pendusta itu, iblis, kamulah yang suka berdusta, anak-anak iblis. Jadi Tuhan Yesus bilang tokoh-tokoh agama yang ada di Yerusalem itu anak iblis. Di Indonesia saya tidak tahu Tuhan bilang apa. Ya,